bahkan beberapa orang tua yang adalah milik gereja, yang adalah milik Tuhan, sudah memilih untuk hadir dalam acara ini. Saya sangat bangga, saudara. Pada waktu atau zaman di mana ada begitu banyak orang-orang muda yang menggunakan waktu bagi hal-hal yang menyenangkan dalam tanda kutip di luar sana, tetapi saudara memilih untuk berada di tempat ini untuk beberapa hari, secara khusus sepanjang 3 atau 4 hari ini kita akan bersama-sama. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan berbicara kepada Tuhan dan kita akan mengikat hubungan yang lebih akrab dan intim dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari-hari yang ada bersama dengan kita boleh lebih banyak berdoa. Terima kasih Pendeta Pitoy tadi telah memimpin kita dalam berdoa, dan saya harapkan agar setiap hari kita lebih pagi lagi boleh datang, kita lebih serahkan diri kita kepada Tuhan, dan kita boleh hidup bagi Tuhan teristimewa di akhir zaman ini. Terima kasih untuk undangan yang telah disampaikan oleh panitia. Di tengah-tengah kesibukan saya yang memang untuk beberapa minggu belakangan ini saya sangat sibuk, tetapi begitulah, saya sangat senang karena saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita yang santai, yang bermalas-malas, atau yang tidak tahu mau bikin apa. Tetapi sementara kita sibuk dengan pekerjaan kita, Tuhan akan menuntun kita, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita. Ya. Maafkan karena tadi malam saya baru tiba jam 11, ya. Dan tadi jam 3 pagi saya sudah terbangun, dan saya rindu agar pelayanan dari kita semua benar-benar boleh diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa, hamba-Mu ini mempunyai banyak kelemahan dan dosa. Ada dosa yang diketahui oleh sesama manusia. Ada dosa yang hanya Tuhan dan hamba-Mu yang mengetahuinya. Bahkan ada dosa yang hamba sendiri sudah tidak menyadarinya lagi. Bapa, duduk bersama dengan hamba-Mu, orang-orang muda, kami semua yang mungkin mempunyai beban yang sama. Tetapi biarlah Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada, dan oleh kasih karunia Tuhan, kami boleh diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur Bapa, karena ada janji Tuhan, bila mana kami memohon kuasa dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, Engkau tidak pernah menolak hal itu. Biarlah kami diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Teristimewa sementara kami belajar firman-Mu, kami boleh mengerti dengan baik, dan kami boleh hidupkan satu pola hidup yang semakin kudus dan bersedia bagi kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kurang lebih 25 tahun yang lalu, saya bersama dengan istri dan keempat anak saya, kami dari Manggarai menuju Gambir dengan taksi Bluebird. Ya. Saya duduk di depan bersama dengan anak saya yang nomor 3, yang saya panggil si Ucok, dan istri saya bersama dengan 3 anak lainnya di belakang. Supir taksi yang bernama Asep, dan karena dia orang Sunda dan mama saya juga orang Sunda, saya Sugih Storus. Karena mama saya orang Sunda makanya nama saya Sugih.
ya. Kami berbahasa Sunda. Kami bicara di jalan, tetapi dekat dengan daerah Menteng, dari arah depan tiba-tiba taksi merah, presiden taksi pada waktu itu, menyusul Metro Mini dan mengambil jalan yang harusnya menjadi bagian kami, dan hampir saja kami bertabrakan. Dengan sigap supir taksi Bluebird ini belokkan ke kiri dan dia rem, dan saya tahan di dashboard, saya peluk anak saya. Aduh, saya rasa ketakutan. Belum selesai rasa takut saya, tiba-tiba supir taksi itu, pada waktu kendaraan kami sudah berhenti, dia buka jendela, kemudian dia lihat keluar dan dia berteriak, "Dasar Batak," dia bilang. Waduh, saya kaget saudara. Dia tidak tahu yang di sebelah ini adalah orang Batak. Ya. Untung dia tidak bilang dasar Sitorus, terus saja. Ya. Nah saudara, kemudian saya hanya diam, ya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lalu pada waktu hampir tiba di Gambir, setelah suasana agak reda, ya, saya lihat dia sudah tidak marah, kami ngobrol biasa lagi. Kemudian saya tanya dalam bahasa Sunda, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Bagaimana Bapak tahu bahwa supir yang bawa taksi tadi, ya, adalah orang Batak? Ya. Kemudian dengan tenang dia jawab, hanya orang Batak yang bisa buat begitu, katanya. Waduh. Saya menyesal dengan pertanyaan saya, saudara. Saya sangat menyesal. Hanya orang Batak, katanya, yang bisa buat begitu. Serobot-serobot jalan orang, bagian orang. Nah, saudara, kalau saudara berpikir atau saudara bertanya dalam hati, kira-kira apa yang akan orang katakan mengenai kita orang-orang Advent? Terlebih khusus lagi mengenai saudara sebagai orang-orang muda Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa yang saudara harapkan yang ada dalam pikiran mereka? Sehingga mereka akan katakan dasar Advent, dasar orang-orang muda Advent. Hanya orang-orang muda Advent yang bisa melakukan begitu. Entah dari hal yang positif dan baik atau dari hal yang negatif dan buruk. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Apa yang saudara harapkan yang boleh mereka pikirkan? Kenapa? Karena mereka melihat apa yang saudara katakan, mereka mendengar apa yang saudara katakan, mereka melihat apa yang saudara perbuat, dan mereka mengenal saudara dalam pergaulan hidup setiap hari. Sehingga mereka akan katakan hanya anak-anak muda gereja Advent yang bisa melakukan yang demikian. Saudara, kalau kita belajar dari sejarah, orang-orang Advent adalah orang-orang yang sangat mendambakan. Mereka sangat merindukan. Mereka sangat bahkan sungguh-sungguh berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga banyak orang-orang di zaman itu mengatakan bahwa orang-orang Advent adalah orang-orang yang mabuk bagi kedatangan Tuhan. They were drunk. Ya. Mereka itu mabuk bagi kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena apa saja yang menjadi pembicaraan mereka, mereka selalu membicarakan soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana saja saudara bertemu, kalau kita hidup di zaman itu, entah di pasar, entah di rumah sakit, di tempat bekerja, di sekolah, di ladang, di mana saja, mereka akan membicarakan soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya kalau saudara bertemu dengan orang Advent pada zaman itu, dan saudara menyapa mereka dengan mengatakan selamat siang atau selamat pagi dan apa kabar, mereka akan menjawab, Maranatha, Yesus akan datang segera. Inilah yang ada di dalam pikiran mereka. Saudara, saya ingat pada waktu saya masih kecil, kira-kira umur 5 tahun, waktu itu saya masih di TK,
Ya, itu sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Ya. Saya bertanya kepada papa saya, karena mama saya mengajarkan nyanyian Al-Masih di muka pintu. Lalu saya bertanya, "Pak, apa artinya Al-Masih di muka pintu?" Saudara tahu lagu itu? Al-Masih di muka pintu yang dulu telah dipermalu. Saya tanya sama papa saya. Lalu papa saya jawab, "Sini sayang." Lalu dia katakan begini, "Kamu sekarang masih TK. Tahun depan masuk SD. Belum sampai SMP, Tuhan Yesus sudah datang." Itu papa saya katakan. Dan saudara tahu, sekarang cucu saya sudah mau masuk TK, tapi Tuhan belum datang. Tapi dengarkan saudara, camkan ini. Tidak peduli apakah Tuhan Yesus datang di zaman orang tua saya, bahkan sejak rasul-rasul sudah merindukan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah Tuhan Yesus datang di zaman kita atau di zaman keturunan kita nanti, tidak peduli. Tetapi dengarkan ini, manusia sebenarnya hanya dibagi dalam dua kelompok besar. Bukan Advent dan non-Advent, bukan saudara. Tapi mereka yang merindukan, mendoakan, memimpikan, dan melakukan segala sesuatu bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kelompok pertama. Dan kelompok kedua adalah mereka yang tidak peduli, tidak pernah mendoakan, dan tidak mau tahu apa-apa tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara, kedua kelompok ini dipisahkan dengan cara hidup yang sangat berbeda. Mereka yang bersedia bagi kedatangan Tuhan dan mereka yang tidak bersedia bagi kedatangan Tuhan akan menggunakan waktu mereka, akan menggunakan uang mereka, akan menggunakan tenaga mereka, akan menggunakan segala sesuatu yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menggunakannya dengan cara yang sangat berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya ingin tanya kepada saudara, dan tolong jawab dengan jujur dalam hati masing-masing. Apakah tadi pagi pada waktu saudara terbangun, saudara berdoa bagi kedatangan Tuhan? Apakah tadi malam pada waktu saudara mau tidur, saudara berdoa bagi kedatangan Tuhan? Saudara, kita tidak bisa disebut orang Advent kalau kita tidak peduli kepada kedatangan Tuhan. Saudara, kita terpisah. Kita berbeda dengan dunia karena kitalah orang-orang yang mendoakan, memimpikan, merenungkan, dan melakukan segala sesuatu dan selalu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kita belajar firman Tuhan pada pagi ini dalam Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-37. Kalau ada yang boleh tampilkan di layar, Matius 24, mulai ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara harus perhatikan di sini. Tuhan Yesus secara khusus membandingkan zaman di mana dia akan datang dengan zaman di mana sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Yaitu zaman apa? Zaman Nuh, sebelum air bah. Ya. Kemudian apa yang dia tambahkan? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ada banyak komentator Alkitab yang mengatakan bahwa di zaman ini orang memang tergila-gila dengan apa yang disebut dengan makanan. Ya. Di tengah situasi di mana kondisi ekonomi semakin memburuk, ada orang yang katakan begini,
usaha apa saya semakin susah. Tetapi kalau soal makanan, menjual makanan, biasanya orang akan apa? Terus cari. Karena orang banyak gelojoh dalam hal makan. Ya. Tapi saya senang untuk membagikan pagi ini kepada saudara. Kata makan yang digunakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-38 adalah kata trogo. Dalam bahasa Yunani, trogo itu berarti makan dengan nikmat, mengeluarkan suara. Ya. Anak saya nomor 3 saudara, dari 4 anak-anak nomor 3 ini, kalau makan itu selalu mengeluarkan suara. Mamanya sudah larang berulang kali, sampai sekarang, ya, sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun umurnya. Kalau makan itu masih bersuara. Kadang-kadang saya bilang, Ucok, jijik itu orang dengar makan bersuara. Wah, ini makanan paling nikmat, Dad. Ada 2 katanya yang menjadi sumber kenikmatan makan. Pertama, lapar. Kedua, bersuara katanya. Dan ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Orang trogo, makan, kemudian minum, pinoo, ya. Tidak ada kata mabuk di sana. Minum-minum biasa. Saudara dan saya makan kecuali kita sedang berpuasa. Saudara dan saya minum kecuali kita sedang apa? Berpuasa. Ya. Kemudian kawin, gameo, menikah. Diterjemahkan dengan kata mengambil seorang wanita jadi istri. Pria yang mengambil wanita jadi istri. Itu wajar saudara. Tapi omong-omong, saya harus ingatkan kepada saudara, jangan pernah mencintai sesama jenis dengan unsur birahi. Saudara, gereja kita sedang diserang habis-habisan. Dan salah satu serangan setan yang paling luar biasa adalah kehidupan yang tidak senonoh. Allah menciptakan laki-laki untuk menikah dengan wanita. Jangan pernah pria menikah dengan pria, wanita dengan wanita. Dan kata yang digunakan di sini adalah gameo. Artinya mengawinkan, menyerahkan anak perempuan untuk menjadi istri dari seorang laki-laki. Apa masalahnya saudara? Saya menikah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan beberapa bulan ke depan, saya akan kembali menikahkan anak saya. Itu soal biasa, saudara. Ya. Saya tinggal di kota Palembang, kalau keluar hari Minggu di kota Palembang, hampir setiap hari Minggu, boleh saya katakan setiap hari Minggu, ada acara pernikahan. Ya. Jadi apa yang Tuhan maksudkan pada waktu dia katakan makan, minum, kawin, mengawinkan? Dengarkan saudara, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua, sementara segala sesuatu berlangsung seperti biasa, hal-hal yang rutinitas ini terjadi setiap hari, saudara dan saya diminta untuk menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Lalu kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan berbisik di dalam hati kita, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-39, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu apa? Datang dan melenyapkan mereka. Mereka tidak tahu? Mereka tidak menyadari? Tidak, saudara. Mereka tahu. Bagaimana mungkin ada 7 pasang binatang halal jalan masuk ke dalam bahtera? Bagaimana mungkin singa yang berbaris dengan pasangannya, sementara di depannya ada kambing tidak diterkam? Bagaimana mungkin tidak ada gembala yang menyuruh binatang-binatang itu masuk, tapi binatang itu masuk ke dalam bahtera satu persatu? Bagaimana mungkin itu, saudara?
Tetapi karena mereka tidak mau tahu, mereka tidak peduli, maka mereka menjadi lebih bodoh. Maafkan kalau saya katakan, lebih bodoh dari binatang. Lebih tidak bermoral dari binatang. Waktu saya SMP, saya suka sekali pelihara merpati. Saya banyak belajar dari burung merpati ini. Ya. Dan salah satu yang saya pelajari adalah kesetiaan burung merpati. Ada sepasang burung merpati pada waktu sudah bertelur, kemudian mereka rupanya mengerami itu baik betina dan jantannya itu sama-sama. Itu perlu dicontoh, jaga sama-sama, jangan seperti ayam. Ya, hanya biarkan betinanya yang mengurus telur dan anak-anak. Ya. Jadi rupanya jantan dan betina ini kalau saudara perhatikan, saudara boleh peliharalah merpati. Kemudian pada waktu setelah menetas, jantannya juga cari makan, kemudian juga suapi anaknya itu melalui mulutnya. Ya, saya perhatikan, sangat menyenangkan melihat merpati ini. Dan satu waktu, merpati betina tertabrak mobil, mati. Saya susah sekali. Kenapa? Karena masih ada anak-anak yang masih kecil, mungkin baru menetas 2 atau 3 hari. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang jantan ini terus cari makanan dan dia sendiri yang merawat, memberi makan kepada anak-anaknya. Ada 2 ekor anaknya, terus diberi makan sampai mereka bisa terbang. Baru sang jantan ini mencari mencari pasangannya yang lain. Kita manusia, saudara, sangat meyakinkan. Bahkan di dalam gereja Tuhan, ada suami, ada anak-anak, sang istri meninggalkan keluarga. Ada anak-anak yang begitu baik, ada istri yang begitu setia, suami meninggalkan keluarga. Begitulah orang yang tidak peduli kepada suara Tuhan. Itu sebabnya biasakan diri untuk mendengar suara Tuhan. Saya bertanya, siapa di antara saudara yang membaca Follow the Bible tadi pagi? Apa yang menjadi bacaan kita tadi pagi? Ayub berapa? 3, 4, dan 5. Ya. Saudaraku, jangan pernah lewatkan 1 hari tanpa mendengar suara Tuhan. Ya. Nanti malam kita akan belajar Yesaya pasal yang ke-12, kalau saya tidak salah, atau 13. Ya. Ikuti firman Tuhan ini. Baca penunggu pagi. Baca sekolah Sabat. Tidak ada alasan bagi anggota gereja Masih Advent ke-7 untuk tidak tahu suara Tuhan. Gereja kita dengan sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan dan menerbitkan buku-buku yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Teristimewa di akhir zaman ini. Ya. Siapa yang punya Alfa dan Omega tidak usah angkat tangan. Tapi jangan biarkan buku itu berdebu. Alkitab kedua saya adalah Alfa dan Omega. Baca itu berulang-ulang, saudara. Biasakan dengar suara Tuhan. Ya. Itu sebabnya pada zaman Nuh, karena mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, maka mereka tidak mempedulikan akan peristiwa air bah yang membinasakan mereka. Di ayat yang ke-40. Kemudian Tuhan Yesus katakan begini, sama seperti zaman Nuh, pada waktu itu, pada waktu kedatangannya, kalau ada 2 orang perempuan, ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa artinya, saudara? Saya sangat menyesal karena tim Lahe mengatakan bahwa ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus secara diam-diam, secret rapture. Dia sedang ambil orang-orang yang menjadi pilihannya. Jadi kalau ada orang sedang pergi ke laut lalu memancing ikan di laut lalu ditelan gelombang, tidak pulang, keluarganya di rumah bilang apa? Oh, dia sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga. Ada orang yang sedang pergi ke hutan lalu diterkam binatang di hutan, tidak pulang ke rumah, keluarganya katakan apa? Oh, dia sudah
diangkat oleh Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Ya. Tuhan tidak pernah datang diam-diam. Semua mata akan melihat dia. Ya. Semua mata akan melihat dia. Jadi apa artinya? Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Apa artinya, saudara? Dengarkan ini. Bahwa penentuan untuk keselamatan kita tidak terjadi hanya pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi itu sudah terjadi sejak sekarang ini. Kalau saudara bekerja di rumah sakit, kalau ada 2 kelompok orang yang bekerja di rumah sakit, di nurse station misalnya, satu kelompok akan bersedia bagi kedatangan Tuhan, dan satu kelompok akan ditinggalkan. Bagi saudara yang bekerja di kantor manapun, yang bersekolah dimanapun, akan ada 2 kelompok, yang satu akan diselamatkan pada waktu Tuhan datang, dan yang lain akan ditinggalkan. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 katakan, ada 2 orang sedang tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Apa artinya, saudara? Keselamatan kita sedang ditentukan pada waktu kita sedang melakukan semua aktivitas kita. Bahkan pada waktu kita sedang berpikir di atas tempat tidur kita, apakah kita mau bersedia bagi kedatangan Tuhan atau tidak. Saudara, saya senang dengan membaca ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini di ayat yang ke-42 katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, keselamatan kita ditentukan hanya dalam tiga peristiwa. Ya, mungkin ada 4, saudara boleh tambahkan. Yang pertama, pada waktu kita meninggal. Tidak ada lagi gunanya untuk mendoakan orang mati, saudara. Jangan pernah mendoakan siapapun yang telah mati mendahului kita. Ya. Saudara boleh berdoa di kuburan orang tua kita atau siapapun itu. Boleh kita berdoa. Tetapi jangan pernah ada hati yang terikat dan merasakan bahwa seolah-olah orang mati ini mendengar apa yang kita ucapkan. Mereka sudah tidak tahu apa-apa. Penentuan akan keselamatan mereka sudah berakhir. Jangan pernah saudara berpikir dengan mendoakan orang mati, maka Tuhan akan berubah pikirannya untuk menyelamatkan orang yang mungkin tidak selamat. Ya. Pada waktu kita mati. Kemudian yang kedua, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, sementara kita masih hidup. Di situ kita akan tahu apakah kita akan mati atau hidup. Kalau saudara dan saya hidup, itu artinya apa? Pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, artinya kita menerima keselamatan. Tapi saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang mati kalau kita masih hidup pada waktu Tuhan datang. Amin, saudara. Ya. Kita akan diubahkan dengan tubuh yang lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, saudara. Pada waktu nama kita diperiksa oleh Tuhan Yesus di bilik yang maha suci. Saudaraku, saya harus sampaikan kepada saudara, rekan-rekan orang muda. Saya sangat susah hati karena sekarang ini banyak sekali anggota gereja yang sudah tidak percaya akan adanya Ka'bah di sorga. Bahkan ada pendeta yang mengajarkan yang demikian. Oh, saya sangat susah hati, saudara. Gereja kita berdiri dengan fondasi doktrin Ka'bah. Saya harus ingatkan kembali, gereja kita ini ada karena ada doktrin Ka'bah. Dan satu-satunya gereja di seluruh permukaan bumi ini yang mengajarkan doktrin Ka'bah hanyalah gereja Masih Advent Hari ke-7. Banyak pendeta-pendeta di luar anggota gereja kita yang percaya kepada doktrin Ka'bah. Tetapi secara gereja, kitalah satu-satunya gereja yang mengajarkan doktrin Ka'bah. Dan kita percaya bahwa sejak tahun 1844,
Tuhan Yesus masuk ke bilik yang maha suci dan mengadakan pemeriksaan baik untuk orang yang mati maupun untuk orang yang masih hidup. Dan saudara, itu sebabnya sejak tahun itu kehidupan orang-orang Kristen harus berbeda dengan mereka yang hidup sebelum zaman ini, sebelum tahun 1844. Kenapa? Karena kita sedang hidup di zaman pemeriksaan. Dan boleh jadi nama saudara dan saya disebut pada waktu kita apa? Masih hidup. Tapi kita bersyukur karena Christ our righteousness. Tuhan Yesuslah yang menjadi kebenaran kita. Pada waktu nama kita disebut dan Bapak katakan, oh terlalu banyak dosanya Sugistorus itu. Kemudian Tuhan Yesus katakan, tidak Bapak. Memang benar, dulu dia suka marah kepada anak-anak, tetapi dia sekarang sudah bertobat. Memang benar, dulu dia suka, saudara boleh sebutkan masing-masing dosa saudara. Dan kemudian yang paling penting, Tuhan Yesus katakan, Bapa, lihatlah tanganku. Untuk dialah aku telah apa? Mati. Saudaraku, kita harus bersyukur karena nama kita disebut oleh Tuhan Yesus di bilik yang maha suci. Kita bersyukur untuk kenyataan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Karena itu, ayat yang ke-42, ini penting sekali saudara. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudaraku, tadi dalam doa pembukaan saya katakan, Tuhan, hamba-Mu ini banyak kelemahan dan dosa. Ada dosa yang diketahui oleh istri saya, oleh anak-anak saya, oleh umat-umat dalam gereja. Tapi ada dosa juga yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau saya marah sama Glenda, dalam hati saya marah, saya jengkel sama dia, tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tetapi yang lebih celaka lagi saudara, sangat celaka, kalau kita melakukan dosa dan kita tidak menyadari lagi bahwa itu adalah dosa. Itu sebabnya perlu setiap hari datang kepada Tuhan. Perlu setiap hari memohon Roh Kudus Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bagaimana kita harus apa? Meninggalkan dosa-dosa dan kelemahan kita. Saudara boleh pikirkan apa yang menjadi dosa dan kelemahan saudara. Ini kalau saudara izinkan saya untuk membuka apa yang pernah saudara buka di HP saudara. Saudara mau? Mungkin saudara akan dikatakan, oh tidak pendeta, itu privasi saya. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Saya baru mengikuti satu seminar mengenai pornografi. Saudara, narkolema, narkoba lewat mata. Ini sangat-sangat berbahaya. Saudara harus tahu bahwa hanya dengan 22 kali saja saudara menonton pornografi, hanya 22 kali atau 30 kali saja, hampir dipastikan bahwa saudara tidak akan pernah terlepas dari kejahatan dan kedurjanaan ini. Hampir dipastikan. Dan ini lebih berbahaya dari jenis obat yang paling berbahaya dimanapun. Hati-hati saudara, hati-hati. Pagi ini saya datang ke tempat ini karena saya mencintai Tuhan saya dan saya mencintai anak-anak muda dalam gereja.
kebohongan. Banyak orang suka berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain. Kebohongan yang sebenarnya tidak perlu. Dusta putih orang bilang. Tetapi apa yang saudara dan saya katakan tidak seperti yang sebenarnya, itu adalah dusta. Saudara boleh cari tahu apa yang menjadi dosa kesayangan kita. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita. Ya. Kekhawatiran. Khawatir pekerjaan, khawatir teman hidup, khawatir segala macam. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa janganlah khawatir. Ya. Banyak orang-orang Advent lupa bahwa perintah jangan khawatir itu sama pentingnya dengan perintah jangan membunuh. Karena seringkali khawatir itu membunuh diri, saudara. Ya. Tidak pernah mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kita. Saudara boleh jabarkan itu satu persatu. Dan Tuhan inginkan supaya kita semakin bersedia bagi kedatangan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan berjaga-jagalah. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Siapa yang bisa jamin bahwa kita masih bisa buka Sabat nanti sore? Ada yang jamin? Tolong angkat tangan. Ya. Baru-baru ini di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, ada seorang bapak baru antar istrinya kerja, dia dada-dada sama istrinya, dia pulang lagi ke rumah, ya karena bapak ini sudah umur pensiun saya pikir. Ya. Tapi tiba-tiba di rumah jam 9 pagi dia rasa sesak dadanya dan kemudian dia meninggal dunia. Istrinya meraung-raung. Mereka sudah beli tiket katanya untuk pergi ke Yerusalem bersama-sama. Ya. Siapa yang pernah bisa tahu sampai kapan umur hidup kita? Ya. Rekan-rekan orang muda, kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya masih hidup, itu artinya Tuhan ingin kita bersedia bagi kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Jangan pernah tukar kehidupan kekal, masa yang bermiliar, bertriliun tahun lamanya dengan hanya kesenangan beberapa tahun saja. Cintailah Tuhan dengan segenap hatimu. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hiduplah bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gunakan uangmu, waktumu, tenagamu, dan segala yang engkau miliki hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang kita berdiri untuk berdoa. Bapa, kami seringkali bangga menyebut diri kami sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Kami seringkali bangga mengakui diri kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan, ampuni kami. Karena seringkali kami tidak menyadari, kami tidak mendoakan, dan kami tidak berpikir, mendambakan, bahkan memberitakan hal kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Kami tidak menghidupkan satu pola hidup yang menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong supaya kami boleh berubah dan bertumbuh sesuai dengan kebenaran yang menjadi keinginan Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa khusus untuk orang-orang muda yang berdiri di hadapan hamba-Mu. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka. Di masa muda mereka, mereka boleh menghidupkan satu pola hidup yang menyatakan bahwa mereka suka untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu.
mereka mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri. Dan biarlah Engkau berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka. Tolong seberapa dapat orang-orang muda ini juga boleh menjadi terang yang ajaib bagi keluarga mereka masing-masing. Bagi orang-orang yang berada di tempat mereka bekerja atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Sementara kami akan melanjutkan acara kami, berkati kami dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Urapi kami, peliharakan kami dalam kasih-Mu. Bahkan semua keluarga, orang-orang yang kami kasihi, umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat manusia yang ada di seluruh permukaan bumi ini, tolong Bapa, supaya mereka juga boleh membuka hati mereka terhadap kebenaran Tuhan. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.